Salam sinema, jumpa lagi di podcast Badan Perfilman Indonesia. Teman-teman, penggemar podcast Badan Perfilman Indonesia, hari ini kita kedatangan Mas Erik Gunawan. Selamat sore Mas Erik. Selamat sore. Ya, Mas Erik ini tuh mengejutkan kita ya. Tiba-tiba di perayaan Hari Film Nasional kita diberi hadiah nih, sebuah buku yang di-launching di pembukaan Hari Film Nasional. Dan hadiahnya juga bukan main-main. Mas Erik menulis buku judulnya Pola Pikir Sineas, Analisis Film-film Karya Ki Slamet Raharjo Djarot. Tapi sebelum jauh ini, kita bagi teman-teman yang belum mengenal lebih jauh, Mas Erik ini adalah pembuat film. Beliau sutradara, penulis skenario, dan juga dosen ya Mas Erik, dan asesor juga. Ya. Asesor tentu saja di bidang perfilman. Gitu. Dan sekarang juga penulis buku ternyata. Mas Erik, ini terima kasih banyak ya Mas Erik sudah ikut berkontribusi yang ini luar biasa ya, menulis seorang tokoh perfilman Indonesia dan dipersembahkan di Hari Film. Ini memang rencana di launching di Hari Film atau seperti apa nih Mas Erik? Sebenarnya ini lagi sebenarnya awalnya saya ucapin terima kasih dulu kali ya. Terima kasih kepada BPI, pada panitia Hari Film yang memberikan ruang pada saya untuk mempublikasi buku saya yang berjudul Pola Pikir Sineas. Gitu. Nah, kalau ditanya ini buat kapan sih? Sebenarnya ini hadiah buat Mas Slamet, tapi waktu itu lagi cari momen yang pas gitu. Nah, ketika ketemu dengan Bang Gun selaku ketua KFT dan ketua BPI, beliau bilang, ya udah pada saat Hari Film aja gitu. Dia bilang, oh oke juga sih gitu. Jadi kita launchingnya di Hari Film, peringatan Hari Film. Ini buat siapa? Siapa pembaca Mas Erik? Buat siapa ini? Dan kenapa Mas Slamet? Buat siapa? Okay. Pembacanya sebenarnya lebih buat kepada fansnya Mas Slamet atau kepada mahasiswa, terutama mahasiswa S1 yang ingin belajar film atau yang ingin tahu tentang bagaimana kita membaca sebuah film, apa aja sih yang dilihat gitu, apa aja yang harus diceritakan, yang harus ditulis, yang harus dianalisis. Nah, seperti itu. Dan kenapa Mas Slamet? Karena pertama, Mas Slamet itu menurut saya beliau punya satu pola pikir, ya kan, pola pikir yang menurut saya itu kalau dipahami, kalau coba internalisasikan, dijalankan gitu, dilakukan oleh seorang sutradara, baik yang masih kuliah maupun yang sudah menjadi sutradara, itu akan menurut saya itu sangat baik dan punya satu struktur yang jelas, meskipun ya bukan berarti si struktur ini ABCD gitu kan, urutannya seperti itu, tapi ada sebuah struktur. Kenapa saya sebut nggak harus ABCD, tapi nanti di dalam buku ini akan dilihat ada latar belakang pemikiran-pemikiran filosofis yang coba saya gali, yang tidak yang anti struktur sebenarnya gitu, tapi nanti bisa dibaca sendiri. Ya maksudnya gini, kalau seusia kita nih, itu pasti sangat kenal sama Mas Slamet Raharjo sebagai sutradara, gitu kan ya? Kan karena beliau juga sebagai aktor kan ya, aktor gitu. Nah, maksud saya ini sebagai sutradara atau sebagai apa nih perspektif Mas Erik melihat Ki Slamet Raharjo Djarot ini? Oke. Nah, benar kalau kata Manaswat ya,
kalau generasi sekarang kenal Ki Slamet pasti aktor, Ya. ya kan. Nah terus selebritis lah ya. Selebritis ya, masih lah, ya masih selebritis banget. ya, selebritis gitu kan. Di mana-mana beliau ada pasti Iya. langsung crowd ya, langsung happening gitu. Nah, saya ingin mengajak sebenarnya salah satunya juga generasi muda sekarang gitu untuk kenal Ki Slamet tuh bukan aktor aja loh gitu, bukan cuma selebritis aja, tapi itu beliau itu juga sutradara yang boleh dibilang menurut kita maestro ya, karena waktu itu kan KFT sudah memberikan maestro. Nah, sutradara yang film-filmnya itu sudah memenangkan beberapa festival menurut beliau di 5 benua ya, semua benua sudah dapat gitu kan, terus memenangkan Citra juga gitu. Nah, generasi muda yang belum kenal beliau ya pada saat membaca buku ini mungkin tergerak untuk lihat filmnya kayak apa sih gitu. Kita lihat, kita tonton, dan kita pelajari. Nah, untuk melihat film beliau bisa dengan panduan buku ini, cara menikmatinya, atau ya dinikmati sebagai satu kekayaan film Indonesia yang ada, seperti itu sih. Ini judulnya Pola Pikir Sineas. Ada apa di pola pikir Ki Slamet Raharjo, Mas Ari? Kenapa maksudnya gini? Itu akan terkait sebenarnya ketertarikan pola pikir Mas Slamet atau Ki Slamet itu tentu pasti ada ya, dan saya tafsir sih pasti nggak tiba-tiba kan Mas, ya pasti nggak tiba-tiba gitu ya. Terus kenapa pola pikir Mas Slamet itu mesti Mas Erik tulis dan orang banyak halayak mesti tahu, dan seperti apa prosesnya? Oke. Sebenarnya Ki Slamet tidak menjelaskan pola pikir sineas itu apa. Tidak ada, menurut saya yang selama saya belajar itu tidak ada istilah yang definitif gitu, yang dijelaskan apa itu pola pikir sineas. Tapi pola pikir sineas ini selalu menjadi semacam jargon gitu di kelas ketika saya kuliah, dan selalu diulang-ulang. Seorang sineas harus punya satu pola pikir gitu, makanya disebut pola pikir sineas gitu. Dan selama beliau mengajar, nah ini selalu diulang terus sih, inilah pola pikir sineas gitu. Definisinya yang definitif apa? Menurut saya yang saya pahami tidak ada. Oleh sebab itu ya di buku ini saya berusaha semacam menginterpretasikan gitu. Sesudah saya belajar, sudah saya juga bekerja dengan beliau gitu kan, kenal, terus juga kemudian saya coba menganalisis film-film beliau gitu dengan sebagai satu bentuk interpretasi. Oh, ini loh yang dimaksud pola pikir sineas. Jadi ini ada interpretasi saya juga apa itu pola pikir sineas berdasarkan istilah yang beliau selalu buat. Terus juga di sini juga ada saya berusaha untuk menjelaskan gitu dengan film beliau gitu. Jadi istilah dari Ki Slamet, film analisis ini Ki Slamet tentang apa itu, untuk mencoba memahami pola pikir sineas itu apa sih gitu. Berapa lama? Waduh, Bisa sampai memahami. berapa lama ya? Berapa lama? Tapi tentunya Ya, ini penting, berapa lama? waktu saya kuliah sampai saya lulus itu masih meraba-raba sih ya, meraba-raba. Terus juga sampai saya bekerja di industri film ya, bikin film, terus nulis skenario, semua itu masih terus dicari gitu kan, apa sih maksudnya gitu kan, sampai akhirnya saya juga ngajar. Pada saat ngajar itu juga saya terus mencari, tapi pada saat mengajar, terus pada saat pengalaman di lapangan ini coba digali ya, artinya pengalaman pribadi saya di lapangan,
saya coba gali karena pada prinsipnya mencoba menerapkan apa yang beliau katakan gitu, materi-materi seperti apa terus coba digali. Nah pada saat itu kan saya sebagai dosen ya, terus harus membuat satu tulisan. Saya rasa inilah mungkin saat yang tepat saat yang tepat untuk mulai menulis gitu kan, apa sih yang selama ini yang saya pahami tentang pola pikir sineas, istilah yang dari Islam. Ya artinya kalau gitu Mas Erik pastinya menonton semua film karya Mas Slamet kan? Ya, saya ada semua. Waduh, semuanya saya tonton. Semua. Ya. Baik sebagai sutradara dan juga sebagai aktor. Iya, jadi film-film Mas Slamet sebagai aktor, terutama yang dibuat di era itu karya. Kemudian saya tonton semua film Ki Slamet. Ya, bahkan yang langit semerah bibirmu, seputih hati semerah bibirmu, itu kan boleh dibilang yang jarang. Nah, saya tonton juga. Iya, dan intens berdiskusi sama Mas Slamet itu tahunan juga ya? Berdiskusi lebih ke, karena kan saya mengasisteni beliau untuk mengajar di penyutradaraan. Sebenarnya diskusi yang kami lakukan lebih ke kurikulum sih, gitu. Jadi setiap tahun kami, setiap semester kami membicarakan kurikulum, artinya dari interaksi kelas, gitu kan. Selalu menjadi pertanyaan Ki Slamet, kenapa ya kelasnya kok begini ya, anak-anak kok gini. Nah itu kemudian kita diskusikan, kita tata lagi kurikulumnya seperti apa, pertemuan-pertemuannya. Nah dari situ mulai tuh saya mulai terbuka, yang saya ikut kuliah berapa puluh tahun yang lalu ketika saya menjadi asisten beliau. Nah itu mulai terlihat. Gitu. Kuliah itu berapa puluh tahun yang lalu saya kerja dulu, sekarang jadi asisten beliau. Nah mulai tuh, oh ini gitu kan, oh ini mulai terlihat. Karena menurut saya ya teori yang dijelaskan harus tahu prakteknya. Pada saat kita praktek, sebenarnya pada saat itu kita mulai bisa memahami apa sih maksudnya. Oke. Ya artinya kan memang bukan tiba-tiba bertemu terus menulis, enggak. Ini ternyata memang proses lama ya, proses lama sekali, intens dari mulai sebagai mahasiswa, sebagai kolega gitu ya, sebagai kolega, sebagai pekerja film maupun kolega sesama akademisi film gitu ya, dan membaca semua judul-judul dari karya-karya Mas Slamet gitu ya, semua judul-judul karya Mas Slamet itu dibaca semua gitu. Nah, apa yang menurut Mas Erik kekhasan dari pola pikirnya Mas Slamet ini yang ada di buku ini? Yang saya coba pahami bahwa beliau itu punya satu intisari, boleh dibilang ya, mungkin intisari atau satu ground, dasar berpikir yang kemudian mungkin kita sebut aja filosofis gitu kan, filosofis. Nah dasar berpikir filosofisnya, nah dan itu beliau jadikan cara dasar untuk membuat film gitu. Apa itu? Misal kosmologi Jawa, salah satunya kosmologi Jawa. Kebanyakan di sini kosmologi Jawa karena latar belakang beliau yang memang dari budaya Jawa, dan beliau sangat akrab dengan kosmologi Jawa gitu. Implementasinya di mana kosmologi Jawa? Yang paling mudah sebenarnya kalau kita lihat kosmologi Jawa, implementasinya itu dalam ruang imajiner. Karena kan di layar itu disebutnya sebagai ruang imajiner yang tidak ada barat timur kan tidak terlihat. Itu ada karya filmnya ya? Ada. Itu untuk yang kosmologi Jawa bisa kita lihat di filmnya Rembulan dan Matahari, gitu. Dan juga sebenarnya semuanya ya, Rembulan Matahari, Kodrat, Ponira Terpidana, dan Telegram, sebenarnya itu kosmologi Jawa. Tapi di dalam buku ini karena kan saya melihat, saya coba memahami apa sih pola pikir sineas itu kan. Nah, oke, kita paham bahwa Ki Slamet latar belakangnya pemikiran kosmologi Jawa gitu kan.
tapi saya coba melihatnya dari kacamata barat gitu. Terutama misal saya gunakan Eisenstein, bagaimana saya melihat struktur dalam film beliau gitu, komposisinya saya referensinya saya ke teori-teori film Eisenstein. Terus kemudian juga saya coba menggalinya lagi dari filsafat Prancis, Lyotard, kemudian ada Lacan ya kan. Itu yang coba saya lihat. Itu dari apa khasannya Mas Erik lihat dari itu ya, apa ruang kosmis ya. Ruang Ruang ya, kosmis dalam konteks kosmologi Jawa. Kosmologi Jawa, betul. Selain itu ada lagi. Kekasannya lagi, beliau sangat tahu pakem cerita ya, cerita pewayangan. Misalnya apa namanya, Bima, karakter Bima gitu, Rekudara, gitu kan. Itu bisa kita kalau yang saya coba baca itu di filmnya Kodrat, gitu. Itu kita bisa lihat di filmnya Kodrat bagaimana ini dibaca gitu. Ini saya kan udah baca nih Mas. Saya ada beberapa tuh lihat ada kata-kata penting ya, kata-kata penting di buku Mas Erik ini. Jadi saya pikir pembaca perlu tahu ini. Ada kata penting itu mata hasrat, terus kemudian logika imaji, ya, terus lagi itu narasi ruang empiris. Nah, ini apa ini? Ini agak unik sih kata-kata kunci itu. Ya, kayak mata hasrat itu kan dari Lyotard ya. Bagaimana Lyotard tuh menjelaskan bahwa segala sesuatu tuh kita jangan apa namanya, intinya filosofinya Lyotard kan dia menyuarakan apa yang dibungkam, gitu. Apa yang dibungkam. Jadi dan itu ada di Sama Ki Slamet. Di karyanya ada. Di karyanya menyuarakan apa yang dibungkam. Iya, ada. Hanya memang karena Ki Slamet membuatnya, menurut saya kan beliau membuatnya dari filosofi Jawa kan. Sementara saya coba lihatnya, oke nih filosofi Jawa, terus saya bacanya dengan menggunakan kacamata Lyotard. Dan itu ketemu ternyata. Oh, ada. Ada. Contoh apa? Contoh filmnya? Ponira Terpidana. Ponira Terpidana ya. itu. Terus apa namanya, Telegram. Karena misal Telegram itu kenapa saya memilih Telegram waktu itu, karena saya baca ada satu referensi yang bilang film ini gagal untuk menyuarakan dunia nyata dan dunia maya kalau nggak salah gitu kan. Nah gitu. Nah makanya saya coba gali itu dari Lyotard, karena filosofi Lyotard kan dia tidak membedakan mana. Artinya gini, filosofi Lyotard justru dia membebaskan si figural itu sih. Jadi sebenarnya apa yang dihadirkan Ki Slamet itu sebenarnya yang dimaksud oleh Lyotard itu sebagai figural. Iya. Gitu. Kalau logika imaji itu? Logika imaji itu saya ambilnya tuh dari perpaduan si Eisenstein, terus ada yang dengan Lyotard juga. Jadi logika imaji itu bahwa image itu dia punya logikanya sendiri gitu. Artinya dia tuh lebih ke, kalau gunakan istilah Lyotard tuh figural. Jadi figural itu sesuatu yang kita kesan yang kita peroleh dari apa yang hadir di sebuah karya, warna dan sebagainya. Tapi itu kita nggak bisa menjelaskan secara definitif, karena itu rasa sebenarnya, persoalan rasa. Nah, film Mas Slamet sebenarnya kalau kita bawa ke arah sana, sebenarnya persoalannya itu persoalan rasa, gitu. Sehingga pada saat kita mulai menggunakan pisau, pada saat kita mulai menggunakan pisau bedah ya, bedah teks itu dengan menggunakan struktural dan sebagainya, ada kemungkinan kita gagal. Nah, seperti pendapat tadi kan yang di filmnya Telegram yang bilang dia gagal dalam menghadirkan realita dan bukan realita. Nah, seperti itu. Kalau narasi ruang empiris? Narasi ruang empiris
narasi yang bisa kita alami Ya. sebenarnya. Ya, narasi yang kita alami itu saya ambilnya dari Leotard juga deh. Karena saya yang membaca itu saya ngambilnya dari apa namanya, istilah-istilah yang dari postmodern ya, Iya, yang iya. Leotard figuran. Ya artinya sebenarnya kalau saya sekilas lihat ya secara cepat ya Mas Erik, sebenarnya ini sebenarnya boleh nggak sih saya istilahkan ini itu sebenarnya buku teks ya atau apa Mas Erik lebih? Kalau saya baca ini orang mau belajar atau setelah membaca ini orang menjadi lebih dapat insight penting nih ketika dia mau memproduksi film, ya kan? Mau memproduksi film, terus dia perlu juga dapat cara juga ketika mau membaca film kan? Kalau saya lihat. Jadi sebenarnya ini Mas Erik itu yang tadi saya katakan, kenapa sih sebenarnya perlu ada buku ini dan kenapa Mas Slamet gitu? Ini sih kayak saya ulang lagi sih. Saya mau lihatnya ini penting sekali ya. Kenapa mencontoh-contohkan Mas Slamet? Apa ya gini ya maksud saya apa di hari-hari ini itu ini sulit ditemukan di banyak karya film atau ada tapi seperti apa Mas? Eh, saya coba lihatnya ini saya coba lihatnya seperti ini, bahwa saat ini mahasiswa ya, terutama saya lihat mahasiswa film pada saat mereka membuat film, mereka tuh kesulitan untuk menggunakan tools tools yang pengertian seorang saudara, dia kan toolsnya ada kan, toolsnya itu tahu si pola pikir inilah. Mereka kesulitan membuat itu. Mereka bisa membuat film ya, tapi ketika harus mempertanggungjawabkan, kita harus menjelaskan, mereka kesulitan untuk menjelaskan secara definitif atau secara secara akademis gitu. Bukan berarti kita membuat film harus bisa menjelaskan secara akademis, tapi sebagai seorang filmmaker, kita kan harus sadar ya, pada saat kita mengerjakan karya kita harus sadar bahwa kita membuatnya tidak pada saat kita lagi ngimpi ya kan, atau pada saat kita membuat secara tidak sadar karena digerakkan oleh alam dan sebagainya. Tapi itu kita harus mengerjakannya secara sadar gitu, dengan satu pola pikir yang jelas gitu. Nah, Ki Slamet ini yang kenapa harus Ki Slamet, karena pada saat saya kuliah ya, beliau menjelaskan tentang si pola pikir ini, dan ini menjadi satu keinginan saya untuk tahu maksudnya apa sih gitu. Nah, maka saya pilih film-film beliau untuk digarap ya, untuk yang menjadi analisis saya, yang nantinya saya harapkan apa yang ditulis, yang saya tuangkan ini bisa menjadi ya semacam buku teks mungkin, atau pegangan, atau mungkin ya bisa memberikan inspirasi kalau kita bikin film tuh seperti ini loh gitu. Saya rasa gitu, kejawab ya. Ya, karena saya melihatnya ini penting ya, kalau bagi apalagi bagi pembuat filmmaker baru ya, penting banget, dan juga penting bagi teman-teman yang sudah sering kali membuat film untuk ya refreshing, memberikan insight baru gitu. Kayak Mas Erik di sini tuh saya lihat tuh contoh misalnya gini. Ada pendekatan estetika gitu ya, ada fungsi scene di dalam pikiran ini, kemudian masuk lagi misalnya lingkungan scene yang perlu dihadirkan seperti apa, hubungan dalam ruang fisik. Ini aplikatif sekali gitu loh. Maksud saya aspek mise-en-scène-nya gitu-gitu. Nah, makanya saya bilang kalau saya sih lihatnya ini buku teks ya kalau saya ya. Tapi ya mungkin kriteria yang di luar saya nggak tahu seperti apa. Dan saya secara cepat sih bilang ini boleh nggak sih saya bilang ini terutama buat calon sutradara gitu ya. Boleh nggak ya itu ya? Calon sutradara, penulis skenario gitu ya. Sangat senang sekali kalau dipakai kalau teman-teman yang
akan membuat film, itu membaca buku Atau ini. ya tadi menambah wawasan bagi Yap. pembuat film yang sudah banyak melakukan film. Refreshing sih. Jadi Refreshing, semacam ya. dialog ya, Iya kan? dialog Karena- kita gitu. Karena saya lihat ini memang ada soal pengadeganan, soal juga Mas Erik secara detail juga ngomong soal karakter dalam film gitu ya, Iya. ruang di dalam layar. Saya pikir ini tidak sekedar membaca Slamet Raharjo Djarot sih sebenarnya. Ini buku juga bisa digunakan sebagai referensi ya, saya pikir ya. Ini referensi dalam membuka. Oke, Mas Erik, ini buku ini berapa halaman total semua ini? Ada 200 ya. 40-an kali ya. Ya kalau di luar Indeks. di luar indeks itu ya itu 218 halaman, banyak Iya. sekali ya. Saya pikir cukuplah bisa ditenteng-tenteng, Iya, bisa membaca dibaca. itu enak ya, dan membacanya juga fontnya sesuai dibaca. Ini bisa didapat di mana nih, Mas Adi? Ini bisa dibeli secara pre-order ya, karena memang untuk yang kebutuhan hari film ini kami cetak terbatas. Terus kalau Gitu. sudah habis kemana nyari? Bisa pre-order ke bit.ly beli strip Pola Pikir Sineas. Pola, Iya. Bit.ly, beli strip Pola Pikir Sineasme huruf kecil. oh di situ. Iya. Terus iseng-iseng juga main ke KFT kalau informasi. Iya, atau bisa hubungi Karena ini KFT. kan salah satu dari seri buku-buku KFT Siap. ya. Iya, itu salah satu seri buku KFT. Ya itu sih Mas Erik. Ada yang mau disampaikan Mas Erik bagi teman-teman Badan Perfilman Indonesia buat menutup pertemuan kita? Ya, Badan Perfilman Indonesia ini satu badan penting bagi insan perfilman ya, bagi para sinias. Karena ini ada payung besar yang harus kita jaga, yang harus juga kita tumbuhkan, yang harus kita hidupi, gitu kan, dengan kreativitas kita. Jadi menurut saya perlu sumbangsi juga dari setiap insan film di Indonesia. Jangan sampai payung ini hilang. Gitu. Saya rasa itu. Ya, itu Mas Erik, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Badan Perfilman Indonesia. Tetap menulis, tetap berkarya sehingga bisa manfaat bagi orang banyak, khususnya penggiat perfilman Indonesia. Terima kasih sekali lagi Mas Erik dan teman-teman Badan Perfilman Indonesia. Kita sudahi bersama Mas Erik dan terus pantau podcast Badan Perfilman Indonesia. Ada banyak lagi para pembuat film, para peneliti, para penggiat-penggiat di komunitas, dan semua terkait perfilman. Terima kasih sudah bergabung di podcast Badan Perfilman Indonesia. Salam sinema.